Fadlia, Naimatul Fikriyah, Alia Masruro, dan juga Siva Fasyatul Rahman. Di sini kami itu membuat suatu inovasi berupa media website pembelajaran. Website pembelajaran ini kami namakan dengan Social Education Website, atau teman-teman bisa memanggilnya dengan Social Edu Web. Social Edu Web ini merupakan website yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk guru IPS untuk bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif. Karena di Social Edu Web ini kita ada beberapa fitur yang mendukung untuk guru itu bisa melakukan pembelajaran yang interaktif. Kita bisa lihat tampilan dari Social Edu Web terlebih dahulu. Ini adalah tampilan berandanya. Ini ada sekilas tentang Social Edu Web. Social Edu Web adalah website pembelajaran ilmu pengetahuan yang dikelola oleh kelompok 2 mata kuliah inovasi pendidikan. Kita dibina oleh Ibu Yunita MPD. Website ini dirancang untuk menyediakan game edukasi untuk pembelajaran IPS tingkat SMP guna meningkatkan motivasi belajar dan juga refleksi ketika kegiatan mengajar. Social Edu Web ini merupakan bentuk inovasi produk yang kami gagas guna memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah inovasi pembelajaran. Kami juga berharap website ini bisa terpakai dan bermanfaat untuk semua orang yang berkecimpung di bidang pembelajaran IPS. Melalui platform online ini diharapkan mahasiswa dan guru dalam pembelajaran IPS dapat menjelajah koleksi yang kami buat secara komprehensif sesuai dengan bidang mereka sendiri. Ini kita bisa lihat di sini ada foto pengembangnya. Ini ada dosen pengampu kami, Bu Yunita, kemudian ada saya. Ini kelompok saya juga, ada Alia Masruro, ada Naimatul Fikriyah, kemudian ada Nur Fadlia dan juga Siva Fasyatul Rahman. Mungkin kita akan sedikit berkenalan dengan fiturnya. Di sini ada 5 fitur yang kami buat dalam website pembelajaran ini. Yang pertama ada PowerPoint materi IPS. Kemudian ada infografis materi IPS, kemudian ada game edukasi materi IPS, dan juga e-book fiksi dan juga e-book non fiksi. Jadi teman-teman itu bisa mengakses 5 fitur ini ketika teman-teman membuka website pembelajaran Social Edu Web atau Social Education Website. Kemudian fitur-fiturnya nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PowerPoint. Apa sih PowerPoint ini? PowerPoint adalah sebuah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan juga menyampaikan informasi yang berbentuk slide yang lebih menarik dan efektif. Oke, selanjutnya manfaat dari penggunaan PowerPoint bagi guru. Yang pertama, dapat mempermudah guru dalam menyampaikan konsep dasar materi yang secara jelas yang didukung dengan visualisasi. Yang kedua, dapat mempersiapkan materi yang lebih sistematis. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yaitu dengan adanya animasi yang menarik dan edukasi yang menarik juga. Manfaat yang keempat adalah dapat mengefisiensikan waktu guru dalam menyampaikan sebuah materi, karena dalam PowerPoint itu materinya sudah disusun secara rapi. Baik, kita bisa lihat pada fitur PowerPoint yang ada di Social Education Web. Yang pertama, ada pembelajaran konsep lembaga sosial, terus interaksi dan lembaga sosial. Selanjutnya di sini dijelaskan secara ringkas jenis-jenisnya, pengertiannya. Tuh teman-teman, ada pengertian, fungsi, sikap, dan juga apa saja sih sikap yang harus dilaksanakan ketika berlembaga sosial. Selain materi interaksi sosial dan lembaga sosial, ada juga materi-materi lainnya. Contohnya kayak materi globalisasi. Di sini scroll ke bawah, cari materi globalisasi. Di sini sudah lengkap teman-teman. Ada fitur-fitur seperti animasi yang menarik yang membuat siswa itu aktif dalam belajar. Materinya itu secara ringkas dan gampang diingat oleh siswa. Jadi bagaimana nih teman-teman? Teman-teman tidak usah mencari materi, meringkas materi. Teman-teman hanya mengakses link Social Education Web ini dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Teman-teman hanya mencari konsep materi yang disampaikan. Kemudian selain fitur-fitur yang sudah dijelaskan tadi, ada juga fitur tentang infografis. Ini kumpulan infografis materi IPS. Misalkan kita ingin melihat
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini ada infografis atau poster yang menjelaskan tentang definisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tentang Pancasila. Ini sejarah Pancasila. Teman-teman bisa lihat infografis tentang sejarah Pancasila. Misalkan kita ingin ke bawah lagi, nah kita bisa melihat ini tempat bersejarah, ada infografis tentang tempat bersejarah. Kemudian Jepang di Indonesia, seperti ini teman-teman berikutnya ada infografis tentang Jepang, ada dampak, kemudian ekonomi, kemudian kita akan Jepang. Misalkan ke bawah lagi, ini juga ada konten tentang edukasi, infografis tentang materi globalisasi teman-teman. Kemudian ada infografis tentang interaksi sosial. Jadi sangat lengkap sekali fitur yang ada di Social Education website ini. Infografisnya juga sangat lengkap. Ini akan memudahkan teman-teman sekali untuk menjelaskan materi-materi yang memang berkaitan dengan materi PS yang ingin disampaikan oleh teman-teman. Jadi dengan mengklik Social Education website, teman-teman langsung mendapatkan semua fitur infografis yang tersedia di yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur ketiga dari Social Education Web, yaitu game edukasi materi IPS, yang dimana game edukasi materi IPS ini mengintegrasikan berbagai website yang kami satukan dalam Social Education Web. Di sini ada berbagai website yang kami satukan, seperti Wordwall, Educandy, Bookbuzzer, terus ada Geniali sama Quizzes. Misalkan contoh, pada hari ini teman-teman akan mempelajari materi mengenai perubahan sosial. Lalu kita cari saja di sini materi yang seperti materi yang akan teman-teman sampaikan kepada siswa. Misalkan di sini ada perubahan sosial, kita klik saja di sini perubahan sosial. Lalu di sini otomatis akan menampilkan berbagai materi yang berkaitan dengan materi PS mengenai perubahan sosial. Ini sudah ada ya teman-teman, lalu kita start saja di sini jika ingin memulai. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan sosial. Jika ingin melanjutkan pertanyaan selanjutnya, kita klik saja di bagian atas itu ada untuk selanjutnya. Ya, misalkan pada hari ini teman-teman akan menjelaskan mengenai materi globalisasi. Lalu di sini kita klik saja materi mengenai globalisasi, yang dimana di dalam globalisasi ini ada website dari Educaply. Lalu jika ingin memulainya, kita klik saja start dan langsung otomatis juga ini menampilkan beberapa materi yang berkaitan dengan globalisasi. Ini teman-teman. Lalu, sangat mudah bukan? Dan teman-teman itu tidak usah repot-repot untuk membuat website atau soal dan pertanyaan, karena cukup kalian mengklik Social Education Web ini lalu akan menampilkan berbagai game edukasi yang akan membuat proses pembelajaran kalian itu lebih interaktif dan menarik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur e-book non-fiksi. Kalian tahu gak sih fitur e-book non-fiksi ini apa? E-book non-fiksi adalah buku digital yang dirancang untuk membantu siswa memahami dan mempelajari berbagai konsep dan pelajaran sesuai fakta-fakta dengan format elektrik yang mudah. E-book non-fiksi menjadi sebuah alat yang interaktif untuk membantu proses belajar mengajar yang efektif. Ada beberapa manfaat dari e-book non-fiksi ini. Yang pertama yaitu meningkatkan minat baca. E-book non-fiksi yang interaktif dan memiliki banyak gambar serta animasi dapat meningkatkan minat baca siswa untuk membaca lebih banyak pelajaran. Yang kedua, akses yang lebih mudah, baca simpel. Dengan format digital, e-book dapat diakses di mana saja dan kapan saja, menjadikan siswa belajar sesuai kapan waktu yang dia mau dan sesuai mood yang dia mau. Yang kedua yaitu manfaatnya mudah diakses dan fleksibel. Fitur digital dalam e-book memudahkan siswa membuka e-book di mana saja dan kapan saja, lalu bisa dibuka melalui handphone, laptop, atau tablet. Manfaat yang ketiga, e-book menjadikan siswa belajar lebih mandiri karena siswa ingin membuka e-book kapan saja, menjadikan mereka belajar lebih mandiri di rumah atau di sekolah. Dalam Social Education Web yang kita kembangkan terdapat berbagai
tidak perlu banyak kan untuk membuka e-book yang lain, karena di sini kita sudah menyediakan banyak e-book. Jadi kalian tinggal membuka aja atau mengklik salah satu dari e-book ini untuk langsung dibaca. Halo teman-teman kreatif, saya Alia. Nah, gimana sih tutorial untuk kita masuk ke website buatan kami yang bernama Social EduWeb? Ini dia caranya. Yang pertama, kalian ketik link ini, terus pastekan di peramban browser yang kalian punya. Nah, tada, tampilan websitenya seperti ini. Menarik kan teman-teman? Tuh. Dimulai dari sekilas tentang Social EduWeb itu apa, dan di sana tertera juga informasi pengembangan, yaitu ada pengembangnya siapa saja tertulis di sana. Teman-teman semuanya bisa mencari fitur-fitur itu di kolom pencarian yang ada di sites Social EduWeb, atau bisa juga langsung ke klik cara cepatnya, yaitu di pojok kanan atas ada tombol yang bernama fitur. Infografis materi IPS. Nah, situ banyak banget tuh infografisnya. Kita bisa lihat, scroll, dan itu tuh pasti sesuai banget dengan kebutuhan belajar kita. Nah, habis itu kita bisa menguji pemahaman kita melalui game edukasi materi IPS yang sudah disajikan atau disiapkan oleh tim Social EduWeb. Kita beralih ke fitur e-book. Ada e-book fiksi dan fiksi. Banyak banget loh koleksi e-booknya. Silahkan dibaca ya. Semoga Social EduWeb bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Sekian presentasi produk inovasi dari kelompok 2 Social Education Website. Tak perlu satu-satu, cukup